Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam semesta yang kita tinggali saat ini dipenuhi dengan kehidupan serta makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya, yang dapat kita saksikan maupun tidak. Kehidupan yang senantiasa bergerak dan tak pernah berhenti. Semuanya akan tetap dalam kondisi seperti itu hingga tibanya hari yang mana Allah SWT akan membinasakan semua yang hidup. Hari tersebut merupakan hari ditiupnya sangkakala, yang kehidupan akan berakhir setelahnya. Tiupan tersebut merupakan tiupan mematikan, yang merupakan tiupan kedua Israfil, yang akan membinasakan seluruh penghuni bumi kecuali yang Allah kehendaki. Setiap manusia hendaknya senantiasa menyadari bahwa segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sunatullah yang berlaku bagi seluruh makhluknya. Segala sesuatu akan berakhir, seberapa besar dan seberapa agung pun hal tersebut. Matahari akan padam, rembulan akan musnah, para nabi pun meninggal, dan para malaikat pun akan mati. Segala sesuatu akan musnah, bahkan bumi dan langit pun akan berakhir, dan hanya Allah SWT yang kekal abadi. Di akhir zaman, setelah manusia meninggalkan Ka'bah dan para penyembah berhala kembali bermunculan, Ka'bah pun akan dihancurkan oleh seorang laki-laki dari Habasyah yang dikenal sebagai Dzus Waiqatain, yang akan menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Hal itu disebutkan dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, di mana kota Madinah setelah itu akan kosong, tidak berpenghuni. Masjid Nabawi pun akan roboh dan ditempati oleh binatang-binatang liar dan burung-burung. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Yatrukuna al-Madinata ala khairi ma kanat, لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما." Manusia akan meninggalkan Madinah dalam kondisi sebaik-baiknya. Madinah pun hanya akan dihuni oleh binatang buas dan burung-burung liar. Orang terakhir yang akan dikumpulkan ke mahsyar adalah dua orang penggembala dari Muzainah yang ingin pergi ke Madinah. Mereka menggiring kambing-kambing mereka, tetapi mereka mendapati kota Madinah telah dipenuhi dengan binatang-binatang buas. Hingga ketika mereka sampai di Saniyatul Wada, mereka pun tersungkur jatuh. Binatang-binatang buas serta burung-burung pun akan memasuki Masjid Nabawi, serta kota Madinah seluruhnya, karena kota tersebut telah ditinggal oleh para penghuninya. Allah SWT menjadikan kosongnya kota Madinah dari para penduduknya sebagai salah satu tanda datangnya hari kiamat, serta berakhirnya kehidupan di alam semesta ini. Hingga ada dua orang penggembala kambing yang mencarikan makan untuk gembalaan mereka, hingga mereka sampai di kota Madinah. Tetapi ternyata kota tersebut telah dipenuhi dengan binatang-binatang buas, sehingga mereka pun akan mati di sana. Mereka berdua adalah orang terakhir yang akan dikumpulkan ke mahsyar. Dalam hadis lain dari Mihjan bin Adru', dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW mengutusnya untuk suatu keperluan, kemudian beliau menemuinya di salah satu sudut kota Madinah. Beliau kemudian naik ke atas bukit Uhud, maka dia pun juga ikut naik bersama beliau. Rasulullah SAW kemudian menghadap kota Madinah dan bersabda, "Waila ummik, aw waiha ummik, qaryatun yada'uha ahluha aina ama takun, ya'kuluha afiyatut tayri was siba', ya'kulu samaraha, wa la yadkhuluha ad-dajjalu insyaallah." Kota yang akan ditinggalkan oleh penduduknya ketika dia berada dalam puncak kesuburannya, yang hanya akan dimakan oleh burung-burung dan binatang buas. Burung-burung itu akan makan dari buah-buahannya, tetapi kota itu tidak akan dimasuki oleh Dajjal, insya Allah. Kota Madinah saat itu kosong, tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya. Yang ada hanyalah binatang-binatang liar dan burung-burung yang mencari makan di sana. Yang tersisa di kota Madinah tersebut hanyalah dua orang penggembala. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, "Akhiru man yuhsyaru rajulan, rajulun min Muzainah wa akharu min Juhainah, fayaqulan ayna an-nas, fayatiyani al-Madinah, fala yarayani illa tha'alib, fayanzilu ilayhima malakan, fayashabanihima ala wujuhihima hatta yulhiqahuma bin nas." Orang terakhir yang akan dikumpulkan di mahsyar adalah dua orang lelaki, salah satunya dari Muzainah dan yang satunya dari Juhainah. Mereka pun akan bertanya-tanya, kemanakah perginya orang-orang? Mereka kemudian mendatangi kota Madinah, tetapi mereka hanya melihat serigala-serigala. Maka kemudian ada dua malaikat yang mendatangi mereka.
Kedua malaikat tersebut kemudian menarik mereka hingga akhirnya mereka pun disertakan bersama orang-orang yang lain. Mereka berdua pun menjadi orang terakhir yang dikumpulkan bersama manusia. Allah SWT mematikan semua yang hidup di alam semesta ini, hingga yang terakhir mati adalah malaikat maut. Hanya Allah SWT yang maha hidup. Tidak tersisa lagi makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Kemudian Allah SWT pun berfirman, Limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Kemudian Allah SWT sendiri yang menjawabnya, Lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang maha esa, maha mengalahkan. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.